Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan cerita Raga Sukma di season yang pertama. Kali ini kalau tidak salah di episode yang ke-31. Di episode sebelumnya, kalau tidak salah lagi, kita sedang menceritakan tentang Ki Jaladri dan keluarganya. Apa yang akan mereka lakukan? Yo, mangga, cara ketan. Kemudian Ki Jaladri membuka bungkusan yang sebelumnya dia ambil di pekuburan. Ketika dibuka, Sariti kemudian memandang satu boneka bertelinga panjang seperti kelinci dengan senyuman yang unik ataupun memiliki ciri khas. Ayah, apakah ini boneka milik ayah? Oh iya benar, itu memang milik ayah. Bolehkah untuk saya? Ayo, gak apa-apa, buat kamu saja. Toh itu boneka biasa saja. Dulu ayah ya ngambil saja gitu. Kayaknya bagus. Memang cita-citanya dulu beli untuk anak ayah. Tapi waktu dulu ayah cari, nggak ada. Ternyata masuk ke dalam bungkusan ini. Oh ya sudah, kalau begitu buat Sariti saja ya. Iya, boleh buat kamu. Sariti, ayah jadi dapat ide. Kenapa ayah? Bagaimana kalau ayah menggunakan satu kostum seperti boneka ini, memiliki telinga panjang dan juga senyuman yang menyeramkan. Jadi boneka kecil yang lucu ini ketika sudah diusik maka akan menjadi raksasa menyeramkan yang akan membantu memberantas kejahatan. Bagaimana menurut kamu? Bagus sekali ayah, kita lakukan saja. Ya sudah, kalau begitu kamu dibantu sama emak kamu buat kostum yang ayah maksudkan. Ya, kita buat saja kostum tersebut. Ya. Kita tunda dahulu cerita Ki Jaladri dan juga anaknya Sariti. Diceritakan pada malam harinya di sisi gunung ataupun pinggiran hutan, pinggiran gunung di batas perkampungan kadipaten tersebut. Terlihat 5 orang sedang berdiri memandang luasnya kampung dengan lampu-lampu yang terlihat seperti kunang-kunang yang sedang bersinar ataupun bintang-bintang beradu cahayanya dengan bintang-bintang yang ada di langit. Berkedip-kedip cahayanya menyinari gelapnya malam di waktu tersebut. Suara jangkrik katak dari kejauhan terdengar dari pematang sawah, sungai, ataupun kolam ikan. Sudah cukup malam sekarang. Sepertinya kita waktunya untuk beraksi. Kita buat kegaduhan, kita ambil harta dari perkampungan ini. Salah seorang di antaranya memberikan komando kepada teman-temannya yang lain. 4 orang yang lainnya pun ikut berdiri. Kemudian mereka berjalan beriringan keluar dari hutan tersebut menuju ke perkampungan. Rupanya kelima orang tersebut adalah para gerombolan rampok yang akan kembali membuat huru-hara di perkampungan tersebut. Ada sekitar puluhan rampok yang sedang mengepung perkampungan tersebut. Memang rampok-rampok ini jumlahnya begitu banyak,
dan salah satu kelompoknya adalah 5 orang tersebut. Ketika mereka sampai di pinggiran sebuah sungai, suasana terlihat begitu gelap dan juga begitu sepi terasa, bagaikan suara-suara jangkrik dan katak yang tadi terdengar sepertinya sepi di tempat itu. Kemudian terciumlah wewangian seperti bunga melati yang terharum semerbak. Salah seorang di antaranya kemudian berkata, "Kakang, kenapa ini ada wewangian seperti ini? Saya jadi agak beda nih perasaannya, Kang." "Ah, kamu kayak yang biasa aja. Mungkin bunga sedang bermekaran di malam hari. Kan suka bunga sedap malam. Bunga sedap malam itu wanginya disebut juga bunga sedap malam. Jadi dia menebarkan wangi di malam hari." "Tapi Kakang, ini beda, Kang. Saya jadi agak-agak gimana gitu, Kang." "Ah, kamu, ayo kita fokus ke dalam tugas kita. Kita cari, kita buat diri kita kaya, kita cari harta di tempat ini." Ya, Kang, ya, Kang." Tidak berapa lama kemudian terdengar dari kejauhan hawar-hawar, sayup-sayup, terdengar seperti ada seseorang yang menangis. Kelima orang tersebut pun sedikit menghentikan langkahnya. "Kakang, kan kataku, gimana ini? Sepertinya ada sesuatu. Ya, ini dekat sungai lagi. Tempatnya angker dan gelap." Kamu, ingat kita ini sudah terbiasa pergi malam-malam. Masa kali ini kita akan bertemu dengan yang beginian? Kalaupun ada yang beginian, kita lawan saja. Belum ada ceritanya ada manusia yang sampai mati sampai mati oleh hantu-hantu yang seperti ini. Kamu, iya, Kang, saya takut, Kang. Tuh, aduh. Seperti ada suara benda padat menimpa tubuh seseorang. Di antara mereka ada yang berteriak kesakitan. Ada apa, kawan?" Tidak berapa lama kemudian, orang yang tadi berteriak, dia terjatuh dan pingsan seketika itu juga. Sayup-sayup masih kembali terdengar suara tangisan. "Kamu jahat, kenapa kau pateni aku?" "Kakang, ingat tidak, kita pernah mempermalukan seorang gadis di sini sampai dia rupanya dia hilang nyawanya. Bagaimana ini, Kakang? Apakah wanita tersebut yang melakukannya?" "Ah, kamu ada-ada aja." Tidak berapa lama kemudian, salah seorang dari kawanan rampok itu kemudian ada yang seperti terlempar lagi, dan tidak lama kemudian dia pun jatuh dan tidak sadarkan diri. 3 orang sisa dari para kawanan rampok tersebut kemudian menolong kedua temannya. Tidak berapa lama kemudian sang pemimpin rampok berdiri dan menantang-nantang. "Hei, siapa kamu? Kalau benar kamu hantu atau manusia, apapun itu, kemarilah, tunjukkan wajahmu. Aku akan melawanmu." Korosak. Dari kejauhan terdengar suara kokorosakan, suara berisik dari semak-semak rumput di sekitar tempat tersebut. Sosok putih melayang lewat di depan kawanan rampok tersebut. Cepat dan sekilat. "Kakang, itu apa, Kakang? Kan, itu tadi kayaknya Kang." Yang dipanggil Kakang tersebut
Tidak berapa lama kemudian dia berlari mengejar sosok putih tersebut. "Hei, aku tak percaya hantu. Sini kamu, jangan lari seperti itu." Namun sosok itu benar-benar menghilang di telan gelapnya malam dan menjauh meninggalkan tempat tersebut. Si kakang itu, yang satu orang mungkin pemimpinnya tersebut, terus mengejar, mencari-cari di mana sosok itu larinya. Sedangkan dua orang yang lain yang lagi menunggu temannya yang lagi pingsan, kemudian didatangi sesosok hitam tinggi besar. Si perampok kecing tadi kemudian berteriak sekuat tenaga, "Kakang, kakang, ada sosok hitam, kakang." Tidak berapa lama kemudian, sosok hitam tersebut kemudian mengayunkan tangannya, dan sedetik saja kawannya yang lain yang sepertinya mau lari langsung duk. Kemudian dia pingsan. Si kakang ataupun pemimpin rampok yang tadi berlari mencari sosok hitam, kemudian dengan segera dia berlari berbalik arah menuju kawannya yang lain. Setelah itu dilihatnya juga di tempat yang tadi dia tinggalkan kawan-kawannya ada sosok hitam tinggi besar sedang mendekati kawannya yang lain. "Kakang, kakang, tolong kakang." Kemudian si ketua rampok tersebut berteriak, "Hei kamu, sini kamu, lawan aku." Sosok hitam tersebut dengan cepat kemudian menghampiri si ketua rampok. Si ketua rampok yang sedang berlari seketika berhenti, namun setelah itu kembali ada sesuatu terkena kepalanya dan dia pun pingsan. Seketika itu juga menyaksikan keempat kawannya yang sudah pingsan dan rubuh. Si kecing tidak sampai bisa berlari. Dia ketakutan terduduk sampai terkesima. Kalau dilihat mungkin dalam siang hari akan terlihatlah mulutnya menganga dan matanya melotot karena saking takutnya dengan sosok hitam tersebut. Sosok hitam tersebut kemudian mendekatinya. Dengan penuh ketakutan, si kecing memberanikan diri untuk berkata-kata, Siapa kamu? Siapa kamu?" "Aku adalah penunggu tempat ini, dan aku adalah karuhun perkampungan ini. Pergilah kamu dari sini. Janganlah coba-coba kembali mengganggu ketentraman warga kampung ini. Kalau tidak, maka akan bernasib seperti kawan-kawanmu." Setelah itu, seketika itu, sosok hitam itu mengambil dua orang perampok seperti manusia yang memangku kucing, dipegang punduknya ataupun tengkuknya. Dengan gerakan yang cepat, kemudian sosok hitam tersebut pergi meninggalkan si kecing dan dua orang temannya yang lain. Yang diambil sosok hitam tersebut ternyata si ketua rampok dan kawannya yang satu lagi. Sedangkan dua orang yang lainnya yang pertama kali dilumpuhkan masih bersama si kecing yang ternyata tidak diapa-apakan. Setelah agak sadar dari ketakutan dan rasa kagetnya, kemudian si kecing berusaha menenangkan diri. Setelah agak tenang, dia membangunkan kawannya, dua orang kawannya yang lain. Dia berikan pijitan di antara tengkuk dan urat-urat yang biasa untuk menyadarkan orang yang lagi pingsan. Setelah beberapa lama, sadarlah salah seorang di antaranya. Kemudian dia beralih kepada temannya yang lain. Setelah keduanya sadar, kemudian
dia bertanya kepada kawannya, "Apa yang kamu rasakan?" "Aduh, seperti ada yang melempar ini. Aduh, aku masih pusing." "Ya, ya, tadi ada sosok hitam menakutkan. Dia katakan dia penunggu hutan ini dan juga penunggu kampung ini. Sepertinya kita harus pergi dari tempat ini." "Ya, ya sudah, kalau begitu kita pergi aja. Ayo." "Iya, iya, iya, ayo." "Mana kawan-kawan yang lain?" Dia mengambilnya. Sosok hitam tersebut mengambilnya. Kita jangan-jangan mau diambil lagi. Ayo kita pergi saja dari tempat ini." "Iya, iya, ayo kita pergi." Tidak berpikir panjang, setelah ketiganya merasa sudah baikan dan merasa kuat untuk lari, terberit-beritlah ketiganya masuk ke dalam hutan, berlari meninggalkan tempat tersebut. Sosok hitam yang tadi meninggalkan ketika rampok, dia sengaja mengambil ketua rampok dan juga temannya. Sebenarnya dia berniat untuk mengambil semua rampok, namun karena tenaga dan juga dia susah untuk membawanya, hanya 2 orang ini sajalah yang dia ambil. Masih dalam pingsannya, kemudian seketika dia sampai di perkampungan tersebut, terlihat orang-orang lagi ribut karena kelompok rampok yang masih satu kawanan dengan perampok sebelumnya sedang mengganggu, membuat keonaran di perkampungan tersebut dengan cara menjarah dan juga merampas harta benda warga kampung. Ketika bertemu dengan beberapa warga kampung, kemudian sosok hitam tersebut melemparkan kedua rampok tersebut di hadapan para warga kampung. "Mereka adalah rampok, tangkap mereka." Begitu kata sosok hitam tersebut. Namun dalam tubuh ataupun dalam sosok manusia biasa, tidak dalam tinggi besar seperti tadi di pinggir hutan, seperti manusia pada umumnya. Setelah itu dia pergi seketika itu juga. Warga kampung Kadipaten melihat kejadian seperti itu merasa tidak heran lagi, karena memang mereka dalam rangka menjaga keamanan sedang meronda ataupun siskamling menjaga keamanan kampung tersebut, mendapatkan 2 orang rampok yang mereka memang tidak kenal dan terlihat memang dari ciri-cirinya adalah seperti kawanan rampok yang sering mereka temui, namun sulit bagi mereka untuk menangkapnya. Kemudian 2 orang rampok tersebut ditangkap dan diserahkan kepada Raden Tirta dan juga Ki Braja sebagai sesepuh keamanan di kampung tersebut. Di tempat yang lain, di sebuah kawasan yang agak luas di pinggir sebuah kolam, terlihatlah satu orang sedang menghadapi 2 orang yang lainnya. Satu orang tersebut seperti berkostumkan manusia harimau. Dia sedang bertarung 2 lawan 1. Begitu gesit dan pertarungan yang begitu sengit. Sepertinya walaupun 2 lawan 1, pertarungan itu terlihat seimbang saja. Sampai ketika kedua rampok tersebut menggunakan golok mereka menyerang manusia harimau tersebut. Sadari dengan bahaya yang mengintainya, sang manusia harimau membuat gerakan dengan lebih hati-hati dengan kewaspadaan yang begitu tinggi. Namun tidak berapa lama kemudian terdengar teriakan-teriakan warga desa yang sedang mengajar perampok yang lainnya. Tidak lama kemudian 3 orang datang menghampiri ketiga orang yang sedang bertarung tadi. Kakang, ayo kita pergi dari sini. Sudah lebih banyak orang kampung, kita mungkin bisa melawannya. Tapi kalau sebanyak ini kita akan kewalahan. Ayo kita pergi untuk kabur saja." Mendengar perkataan kawannya tersebut, kedua orang yang tadi sudah menghunus goloknya. Kemudian mereka dengan tidak banyak
acara lagi. Mereka langsung pergi meninggalkan sang manusia harimau. Sang manusia harimau tadi pun ikut mengejar kelima perampok yang sedang berlari ke arah sawah menuju batas kampung ke dalam hutan sana. Namun di setengah perjalanan, sosok hitam yang tadi berada di pinggir sungai sudah ada di depan kelima orang rampok tadi. Kelima orang rampok itu pun berhenti. "Ayo, jangan banyak acara, kita terjang saja makhluk ini." Iya. Seseorang langsung saja terbatuk karena dia di dadanya terkena sebuah hantaman benda keras. Tidak lama kemudian, dia terduduk dan langsung tidak sadarkan diri. Keempat rampok tersebut kemudian dengan tidak banyak cerita menyerang sosok hitam yang tadi seperti membuat gerakan sampai-sampai kawannya tersebut rubuh tidak sadarkan diri. Duk, duk. Satu serangan menerpa lagi kepada ketua rampok. Namun kali ini sang ketua rampok ternyata masih bisa bertahan dan terus kemudian mendekati sosok hitam tersebut dengan golok di tangan. Langsung dia menerjang sang sosok hitam. Heat. Dengan gerakan-gerakan silat kanuragan, kedua orang tersebut bertarung dengan seimbang dengan kesitnya. Tiga orang yang lainnya pun ikut menyerang, membantu temannya menyerang sosok hitam tersebut. Sampai kemudian datanglah sang manusia harimau. Hampir-hampir saja sang sosok hitam mampu diserang oleh sang ketua rampok. Namun ketika ketiga orang yang lain akan menyerang sang sosok hitam, datang manusia harimau membantu di pertempuran tersebut. Kemudian 2 lawan 1 dalam 2 arena pertempuran berlangsung. Sang ketua rampok yang memiliki ilmu kanuragan yang hampir sama dengan sang sosok hitam kemudian bertarung dengan kesitnya. Melihat keseimbangan itu, temannya yang lain justru membantu 2 temannya yang sedang menyerang ataupun bertarung dengan sang manusia harimau. Jadi 2 arena tersebut adalah 1 lawan 1 untuk sosok hitam dan ketua rampok, 3 lawan 1 untuk manusia harimau dan 3 orang rampok. Pertarungan terjadi dengan seimbang. Meskipun jumlahnya tidak seimbang, tapi arena pertarungan tetap berlangsung dengan gesit dan seru. Pukulan, tendangan, tangkisan beradu begitu serunya. Sampai satu ketika sang sosok hitam bisa dipukul mundur oleh sang ketua rampok. Pukulan yang nyaris saja menghantam kepala kemudian mampu dihindari, tapi pukulan dan tendangan yang lain sampai mengenai sang sosok hitam tersebut. Melihat situasi seperti itu, kemudian sang ketua rampok mengambil tanah yang kering dan dilemparkannya ke hadapan sang sosok hitam, dan kemudian dia lari meninggalkan arena pertarungan. Melihat sang ketua rampok berlari meninggalkan temannya yang lain yang sedang bertarung dengan manusia harimau, seketika itu juga dia menyerang sang manusia harimau dengan membabi buta sambil berteriak, "Cepat kalian kabur, biar aku yang menghadapinya, kalian kabur saja." Melihat kenyataan kawannya seperti akan menyerahkan diri untuk melindungi kawan-kawannya yang lain, kedua perampok yang lain pun pergi meninggalkan temannya yang ingin melindunginya. Kedua rampok itu pun pergi berlari mengejar ataupun mengikuti kepala
ketua rampoknya. 3 orang mampu kabur dan 2 orang lumpuh, dan yang satu lagi sedang dilumpuhkan oleh sang manusia harimau. Karena memang kalau bertarung 1 lawan 1, sang manusia harimau pasti akan lebih unggul menghadapi para rampok tersebut. Setelah 1 rampok itu bisa dilumpuhkan, kemudian dia melihat-lihat mencari sosok hitam yang tadi membantunya. Ternyata sosok hitam itu pun sudah tidak terlihat lagi. Tidak berapa lama kemudian, datanglah warga kampung dengan obor dan senjata seadanya. Ada pula orang-orang warga kampung yang masih berkostumkan seperti hantu-hantuan. Melihat banyaknya warga kampung itu, kemudian sang manusia harimau pun berlari meninggalkan kedua perampok tersebut. Sepertinya dia pun tidak ingin dipergoki atau diketahui oleh warga kampung. Tua kampung, ini ada 2 orang lagi sudah lumpuh. Dan tadi saya melihat ada sosok seperti manusia harimau dan yang suka menolong kita ini. Oh ya sudah, kalau gitu ayo kita bawa mereka. Kita tangkap mereka. Tadi sudah dapat 4, sekarang 2, sekarang 2 lagi. Lumayan, ini ada 4 perampok yang bisa tertangkap. Walaupun katanya ada rumah yang terbakar, ini gak apa-apa. Paling tidak kita sudah berhasil menangkap para perusuh ini. Ayo kita tangkap, kita bawa ke Kadipaten. Seketika itu orang-orang warga kampung yang bagaikan pahlawan kesiangan bisa melumpuhkan, nah memang sudah lumpuh para rampok tersebut oleh sosok hitam dan juga sosok manusia harimau. Siapakah sosok manusia harimau dan sosok hitam tersebut? Nah, mungkin kedepannya kita akan bisa tahu jalan ceritanya. Kita lanjutkan dulu ceritanya sekarang. Yang ini 4 orang rampok berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke Kadipaten, diserahkan kepada Raden Tirta, Jakasuma, dan juga Sanca. Pada waktu tersebut Jakasuma dan Sanca mengejar rampok yang lainnya, namun mereka tidak berhasil karena ilmu kanuragan yang rampok-rampok itu miliki cukup bisa mengimbangi pertarungan dengan Jakasuma dan juga Sanca. Sedangkan Raden Tirta dan juga ketua kampung ataupun tokoh warga yang lainnya, seperti kalau sekarang mungkin Pak RT ya ataupun ketua kampung, mengejar kelompok yang lainnya yang pada waktu itu sampai membakar salah satu rumah warga. Jadi Raden Tirta ketika orang-orang mengantarkan para rampok sedang memadamkan api yang membakar salah satu rumah warga. Setelah dirasa cukup padam, kemudian Raden Tirta beristirahat, terduduk di rumah warga yang lainnya. Sedangkan warga-warga yang lain masih berusaha memadamkan api sampai benar-benar padam. Sampai Raden Tirta mendapatkan laporan bahwa tertangkap 4 orang rampok oleh kawanan Ki Jakasuma. Sudah diberitahu. Sudah Tuan. Tapi sepertinya dia sedang mengejar kelompok yang lainnya. Ya udah, kalau begitu kita pergi ke Kadipaten, kita urus. Semoga saja kita dapat keterangan dari rampok-rampok ini. Ayo kita berangkat. Ya, mangga Tuan. Seperti tidak merasakan rasa capek, kemudian Raden Tirta menuju ke Kadipaten untuk bertemu dengan warga yang lain yang sudah berhasil menangkap keempat rampok. Waktunya saderek.
sudah habis. Yang sudah like, sudah subscribe, terima kasih. Yang share-nya juga terima kasih. Yang belumnya diantosku Kang Dagol, supaya Kang Dagol makin semangat berceritanya. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permios.